بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعان الهدى إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita bahas prinsip dasar keislaman, suatu materi yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, yang dengannya dia tahu konsekuensi keislamannya. Dia tahu ketika dia menjadi seorang muslim apa yang harus dilakukannya dan apa yang terlarang darinya. Kemarin kita membahas tentang syurutu la ilaha illallah, syarat yang harus dipenuhi bagi setiap orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, atau syarat yang harus dipenuhi dan diwujudkan bagi orang yang mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah. Apa itu? Kemarin telah kita bahas, di antaranya adalah al-ilmu. Orang yang mengucapkan kalimat al-ikrar asyhadu an la ilaha illallah harus paham maknanya dan harus tahu konsekuensinya, harus tahu akibat dari ucapannya, dan dia harus tahu perkara-perkara yang dapat merusak atau membatalkan ikrarnya. Yang kedua, al-yaqin. Orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia harus meyakini bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu benar adanya, dan dia harus yakin akan tuntutan-tuntutannya, yakni mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga, al-ikhlas. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia harus mengikhlaskan seluruh amal salihnya hanya untuk Allah semata, karena itu akibat dari ucapannya. Dia harus jadikan setiap amal ibadahnya atau setiap amal-amal yang dinilai ibadah oleh syariat hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala saja, karena itu konsekuensi dari ucapannya. Demikian juga orang yang mengucapkan persaksian asyhadu an la ilaha illallah, di antara syarat yang harus dipenuhi as-sidq, jujur. Dia ucapkan itu dengan penuh kejujuran. Artinya lahiriah yang nampak darinya itu merupakan perwakilan dari batiniahnya. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, itu merupakan bentuk gambaran apa yang ada dalam hatinya. Ketika lahiriahnya berbeda dengan batiniyahnya, maka tidak berguna ucapannya. Inilah orang-orang munafik. Inilah orang-orang munafik. Dia mengatakan beriman kepada Allah, tapi batinnya benci dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan beriman kepada Rasulullah SAW,
tapi batinnya benci terhadap Rasulullah SAW. Dia mengatakan beriman terhadap Rasulullah SAW dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi dia benci dengan syariat Islam. Orang yang semacam ini tidak berguna ucapan persaksiannya. Ya. Demikian juga di antara syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah al-mahabbah. Dia harus mencintai apapun yang datang bersama ikrar syahadatnya. Apa itu? Orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus mencintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga harus mencintai apa yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membenci apapun yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna al-mahabbah. Kalau ada orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala tapi di sisi lain perbuatannya melambangkan orang yang tidak menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya. Dia mulutnya mengatakan aku mencintai Allah, tapi perbuatannya perbuatan yang mungkar, perbuatannya selalu melakukan kemaksiatan atau melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum merealisasikan cintanya. Ya. Nah, demikian juga buktinya tercinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan terwujud kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam surah Al-Imran di ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan oleh Muhammad SAW, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti jalanku. Ikuti cara beragama. Ini buktinya tercinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Di antara syarat daripada kalimat la ilaha illallah al-inqiyad, tunduk patuh terhadap kalimat itu. Kalimat ini bertentangan dengan kesyirikan. Artinya orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah harus siap meninggalkan segala jenis kesyirikan. Ya. Kalimat ini menuntut orang yang beribadah hendaknya dia menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Maka hendaknya dia patuh dengannya. Ya. Karena wujud dari ikrar la ilaha illallah adanya taslim, kepasrahan dengan totalitas. Ya. Oleh karenanya Allah katakan dalam surah An-Nisa di ayat 125, kata Allah, wa man ahsanu dinan, siapa yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, dibandingkan orang yang dia patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh keikhlasan dan dia beramal saleh. Dia melakukan kebaikan, dia buktikan kepasrahannya, dia buktikan ketundukannya itu dengan apa? Mewujudkan amal-amal saleh. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan dia mengikuti ajarannya Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah jadikan Ibrahim itu sebagai khalil baginya. Dan yang terakhir dari syurut la ilaha illallah al-qabul, menerima segala konsekuensi dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apapun yang datang bersama kalimat tersebut dia akan terima secara sepenuhnya. Ya. Apapun yang datang bersama kalimat syahadat tersebut dia akan terima dengan sepenuhnya.
tanpa mempertentangkannya. Nah, ini syarat-syarat la ilaha illallah. Setelah kita mengetahui syarat-syarat la ilaha illallah, sehingga dengannya kita berupaya untuk mewujudkan setiap apa yang jadi syaratnya, maka ada lagi yang perlu diperhatikan. Apa itu? Arkanul la ilaha illallah. Rukun kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang kita ikrarkan, saudara-saudara sekalian, sejatinya memiliki dua rukun. Ya, memiliki dua rukun. Yang pertama an-nafyu, menolak atau meniadakan atau mengingkari. Ya, an-nafyu, jadi menolak atau meniadakan atau mengingkari. Wal itsbat, kemudian rukun yang kedua al-itsbat, menetapkan. Nah, ini dua rukun yang harus dimiliki. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang pertama kali hendaknya dia lakukan adalah apa? Menegakkan an-nafyu. Menegakkan an-nafyu. Apa itu? Mengingkari semua bentuk sesembahan yang ada dari dirinya. Ya, mengingkari segala bentuk sesembahan yang ada dari dirinya. Artinya yang dia lakukan terhadap dirinya apa? Menolak segala bentuk sesembahan. Ya, apapun bentuk sesembahan yang ada di muka bumi dia tolak. Ini yang pertama. Ya, kalau ada orang yang menyembah ya, berhala, maka dia tolak berhala. Kalau ada orang yang menyembah matahari, dia tolak matahari itu. Kalau ada orang yang menyembah hawa nafsunya, dia berupaya untuk mengalahkan hawa nafsunya itu. Ini yang pertama. Ini apa? Dia menolak segala bentuk sesembahan yang ada dari dirinya. Setelah dia mampu melakukan rukun yang pertama, apa itu? Setelah dia mampu menegakkan penolakan terhadap segala bentuk sesembahan dari dirinya, baru dia tegakkan yang kedua. Apa? Menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Menetapkan Allah sebagai satu-satunya sembahan. Nah, oleh karenanya Allah katakan di dalam ikrar apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha ini bentuk kita menolak segala sesembahan yang ada. Ya. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha, maka kita mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan sama sekali. Tidak ada sesembahan sama sekali. Itu mana la ilaha. Maka kalau ada orang kepleset kemudian dia ngomong la ilaha, ya, ada orang kepleset kemudian lisannya ikut kepleset ngomong la ilaha, maka langsung luruskan, ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau seseorang mengucapkan la ilaha, berarti makna yang terkandung dari ucapannya itu apa? Tidak ada sesembahan sama sekali. Ateis dia. Ateis dia. Ya. Ada nggak orang kalau pas mungkin kaget ataupun dia terkejut mengucapkan la ilaha? Ada? Itu bukan ibadah, itu betul ucapan kufur. Itu betul ucapan kufur. Maka kalau ada orang mengucapkan la ilaha, segera luruskan, sempurnakan, ucapkan la ilaha illallah. Kalau enggak, kufur kamu. Makna la ilaha itu apa? Enggak ada sesembahan sama sekali, enggak ada Tuhan sama sekali di muka bumi ini. Kalau ada orang punya keyakinan enggak ada Tuhan sama sekali, siapa dia? Ateis. Ya, ateis. Inilah agamanya komunis. Ya, maka ini yang pertama. Ya,
Oleh karenanya, masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau seseorang hanya menegakkan rukun yang pertama, apa itu? Menolak segala sembahan, maka ateis dia. Atau kalau ada orang menegakkan rukun yang kedua tanpa yang pertama, musyrik dia. Musyrik dia. Ya. Apa itu? Menetapkan Allah sebagai sesembahan, tapi dia tidak mengingkari sesembahan-sembahan yang lain. Allah dia sembah, Allah dia sembah, tapi dia juga menyembah yang lain. Kenapa? Dia tidak mengingkari sembahan yang lain. Musyrik dia. Ya. Karena Allah katakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah seorang di antara kalian mensekutukan Allah dengan seorang. Maka seorang mukmin apa? Menetapkan dua-duanya. Enggak boleh salah satunya. Harus dua-duanya. Kalau dua-duanya mukmin dia. Apa itu? Menolak segala bentuk sesembahan yang ada di muka bumi ini, kemudian dia menetapkan Allah sebagai satu-satunya sembahan. Inilah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 256. Ya, atau ayat setelah ayat kursi. Allah katakan apa? La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. La infisama laha wallahu sami'un 'alim. Apa kata Allah? Gak ada paksaan untuk masuk agama Islam, gak ada. Allah gak mau, Allah gak menyukai orang yang masuk Islam dengan terpaksa. Oleh karenanya, peperangan terjadi antara muslim dan kafir bukan karena maksa mereka untuk masuk Islam, tidak. Karena kalau seseorang masuk Islam dengan terpaksa, gak diterima keislamannya. Gak ada paksaan untuk masuk Islam. Masuk Islam itu harus dan keridhaan. Maka sejatinya manusia itu sudah tahu, dia sudah tahu membedakan mana yang petunjuk, mana yang sesat. Ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah nampak perbedaan antara petunjuk dan kesesatan. Dan setiap kita tahu mana yang petunjuk, mana yang sesat, sudah tahu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut." Siapapun yang kufur terhadap taghut, siapapun yang mengingkari taghut. Apa itu taghut? Segala sesuatu yang disembah dari selain Allah itu taghut. Segala sesuatu yang dijadikan sesembahan itulah taghut. Ya. Faman yakfur bit-taghut, siapapun yang mengingkari taghut, mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, wa yu'min billah, dan hanya beriman pada Allah semata, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la inqisama laha. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, gak akan pernah putus. Apa tali yang begitu kuat gak pernah putus? Kalimat la ilaha illallah. Artinya Allah mengatakan orang yang telah berada di atas kalimat la ilaha illallah, atau orang yang tegak di atas kalimat la ilaha illallah, adalah orang yang mampu mengingkari taghut dan beriman hanya kepada Allah. Inilah orang yang berada di atas kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah katakan wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa maknanya? Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian ucapkan, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mana yang jujur ucapannya dan mana yang dusta ucapannya, Allah Maha tahu tentangnya. Mana yang sungguh-sungguh di dalam mewujudkan atau merealisasikan kalimat la ilaha illallah, dan mana yang bercanda ataupun mana yang ragu ataupun mana yang dia berpura-pura, Allah Maha tahu tentangnya. Allah Maha tahu tentangnya. Gak akan bisa manusia menyembunyikan keburukannya. Gak akan bisa manusia menyembunyikan kepalsuannya, gak akan bisa. Dan Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui
syurutul la ilaha, syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian kita telah tahu rukun la ilaha illallah. Maka kita beranjak pada syarat syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian juga sebagaimana syahadat la ilaha illallah yang memiliki syarat-syarat untuk tegaknya kalimat tersebut, maka syahadat Rasul atau yang kita kenal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Ada nisa ya? Belum kan? Apa itu? Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Syarat untuk orang mengucapkan syahadat Rasul, yang pertama, dia siap mentaati apapun yang beliau perintahkan. Ya. Dia siap mentaati apapun yang beliau perintahkan. Ayyuhal mu'minun rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membedakan ketaatan kepada dirinya dengan ketaatan kepada Rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat di beberapa surah menyebutkan menggandengkan ketaatan kepada Allah harus diikuti dan ketaatan kepada Rasul. Ya. Di antaranya apa? Dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah katakan, hai orang mukmin, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Demikian juga dalam surah An-Nisa ayat 13. Bagaimana dalam bukunya? Allah katakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim." Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, Allah selalu mengikutkan. Di sini pakai ataf, penyertaan. Artinya apa? Siapa yang mentaati Allah harus juga mentaati Rasul. Harus mentaati Rasul. Siapa yang mentaati Allah tapi dia tidak mau taat dengan Rasul, maka nggak berguna ketaatannya. Nggak berguna ketaatannya. Maka orang-orang mutasawwifah, orang-orang sufi itu yang mengaku mencintai Allah, berupaya mentaati Allah dengan menyelisihi syariat Muhammad SAW dan dengan merusak aturan-aturan Muhammad SAW, tidak berguna ketaatan mereka. Tidak berguna ketaatan mereka, meskipun mereka sudah sampai maqam makrifat. Ini dia. Maka Allah gunakan wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ini syarat. Dan ini syarat. Nggak bisa ditolak. Harus diterima. Siapapun yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia harus terima syarat ini. Baru yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dia akan kekal lama di sana. Wa dzalikal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan yang besar. Itulah kesuksesan yang benar, kesuksesan yang besar. Ya. Jadi ketika kita mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
wajib bagi kita menegakkan ketaatan padanya. Apapun yang diperintahkan Rasulullah SAW, senang ataupun tidak senang, wajib dikerjakan. Ya. Dan ini wujud cinta yang sebenarnya. Yang kedua, tasdiqu fima akhbar, membenarkan segala yang diberitakan olehnya. Ingat, membenarkan semua yang diberitakan Nabi SAW, semua yang disampaikan Nabi SAW, baik masuk logika ataupun gak masuk logika, harus dia benarkan. Banyak gak yang masuk logika? Banyak. Banyak yang gak masuk logika. Tapi karena itu datangnya dari Nabi SAW, wajib dia benarkan. Ya, wajib benarkan. Contoh kabar-kabar yang masih sulit untuk masuk logika. Apa contoh kabar-kabar yang sulit masuk logika? Apa? Isra Mi'raj di sisi mana? Oke, kita ambil Isra. Isra itu perjalanan darat. Perjalanan darat itu yang bisa naik pesawat, mau pakai kereta api cepat sama aja, namanya tetap darat. Perpindahan dari tempat ke tempat yang lain tapi masih di darat. Isra itu dari Mekah menuju Madinah. Ini tentu sulit diterima logika kalau terjadinya di zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jarak tempuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ribuan kilo. Kalau pakai kendaraan saat itu, kendaraan tercepat unta merah itu kendaraan tercepat. Tenaganya jauh dibanding kuda, jauh lebih cepat unta merah. Kenapa? Kemampuan unta di padang pasir itu tahan, dan dia cepat. Itu saja butuh waktu 1 bulan sekali jalan, apalagi PP. Lah ini Rasulullah SAW dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa PP semalam. Itu kalau orang dulu pasti bengong, gimana ceritanya? Ya, ini jangan-jangan dukun nih. Ya, jangan-jangan tuh tukang ngibul. Kan ini peluang untuk mencoreng nama buruk, mencoreng nama baik Rasulullah SAW. Bayangkan, di Jahat itu nggak ada orang yang memiliki kemampuan melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam waktu 1 malam. Tapi Rasul PP. Dan Rasul mampu menceritakan setiap peristiwa yang dilintasinya, termasuk kafilah-kafilah dagang dari orang-orang Quraisy, bisa diceritakan semuanya. Dan nggak ada yang meleset, nggak ada yang salah di dalam menceritakan. Lihat, itu yang terjadi. Apalagi Mi'raj itu sampai sekarang nggak masuk logika orang, karena belum ada orang yang bisa menembus langit. Ya? Belum ada orang yang bisa menembus langit. Baru sampai bulan bangga, ya? Baru sampai Mars bangga sudah. Si fulan sudah mendarat di Mars. Si fulan sudah mendarat di bulan, bangga dia. Padahal bulan sama Mars itu masih di bawah langit, masih di kolong langit, sama dengan bumi. Kan itu. Rasulullah SAW sampai ke langit 7. Jarak antara langit ke langit itu dari bumi ke langit sama. Dari bumi ke langit, dari langit pertama ke langit kedua itu sama jaraknya, sampai ke langit 7. Dan Rasul sampai ke Sidratul Muntaha, pohon sidr, pohon bidara yang itu merupakan batas naiknya makhluk. Nah, itu contoh. Belum nanti kita cerita tentang surga, belum kita cerita tentang neraka, belum kita cerita tentang sirat, belum kita cerita tentang amal-amalan. Ini semua di luar logika manusia. Bagaimana catatan amal mencari pemiliknya?
Bukan kita yang cari catatan amal kita nanti, tapi catatan itu yang datang. Maka siapa yang catatan datangnya dari arah kirinya, itulah kebinasaan. Atau siapa yang catatannya datang dari belakangnya, itulah kebinasaan. Yang beruntung cuma yang datang dari kanan. Jadi, masuk Isya baru kalau fikum kita cerdas Isya. Tapi apa yang diikrarkannya itu adalah wahyu yang disampaikan padanya. Illa wahyu yuha. Apa yang dikatakannya itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ayol mukminun rahiman wa rahimakumullah. Apapun kabarnya, bila benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila benar datangnya berdasarkan nas-nas yang sharih, ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang sahih, maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Kemudian syarat yang harus diwujudkan sebagai konsekuensi atas syahadat Rasul, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi segala apapun yang dilarang oleh beliau. Ya. Menjauhi segala apapun yang dilarang oleh beliau. Artinya ketika kita mengaku beriman kepada Rasul Muhammad SAW, di antara bentuk keimanan tersebut menjauhi apapun yang dilarang oleh beliau. Allah katakan di dalam surah Al-Hasyr di ayat yang ke-7, surah Al-Hasyr di ayat yang ke-7 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apapun yang datang kepada kalian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah. Ya. Apapun yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian berupa syariat, maka terimalah, baik itu perintah maupun larangan. Dan apapun yang dilarang oleh beliau dari kalian, maka tinggalkanlah atau jauhilah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah bentuk ketakwaan. Oleh karena Allah katakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa bentuk ketakwaan itu? Di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah, menerima apapun yang datang dari Rasulullah SAW, menerima setiap syariat yang didatangkan dari Rasulullah SAW, ataupun menjauhi apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah ikatkan, innallaha syadidul iqab. Siapa yang melanggarnya, Allah hanya perkenalkan sesungguhnya balasan Allah itu sangat keras. Allah cuma memperkenalkan sesungguhnya balasan Allah itu sangat keras. Siapapun yang durhaka kepada Allah dan siapapun yang durhaka kepada Rasul, sesungguhnya balasan Allah itu sangat keras. Artinya menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sama dengan menentang Allah. Dan ketika seorang hamba menentang Allah, Allah memiliki balasan yang amat dahsyat. Oleh karenanya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apapun yang kularang terhadap kalian, tinggalkan, jauhi. Apapun yang aku larang terhadap kalian, tinggalkan, jauhi. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Segala yang dilarang oleh Nabi. Syirikan, bid'ah, maksiat, semua dilarang. Wa ma amartukum bih, apapun yang aku perintahkan kepada kalian dengannya, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan sekedar kemampuan. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apapun yang aku larang terhadap kalian, tinggalkan, jauhi, tanpa ada
apa? Tanpa ada toleransi. Ya. Tidak ada dispensasi di sana. Enggak ada keringanan. Pokoknya apapun yang dilarang oleh Nabi SAW, apapun yang dilarang terhadap kalian, tinggalkan, jauhi. Enggak nanti-nanti. Beda ketika Nabi mengatakan, wa ma amartukum bi, apapun yang aku perintahkan terhadap kalian. Ya. Apapun yang aku perintahkan terhadap kalian, fa'tu minhu mastata'tum, tunaikan semampu kalian. Tunaikan semampu kalian. Kalau meninggalkan larangan, enggak tunaikan semampu kalian, tidak. Tapi harus mutlak. Jadi larangan itu perintahnya mutlak. Harus tinggalkan. Berat enggak berat, terima enggak terima, harus tinggalkan. Nantilah Ustaz, dikit-dikit lah kami tinggalkan. Enggak ada. Harus totalitas. Ya. Beda dengan perintah. Kalau perintah itu apa? Pelaksanaannya sesuai kemampuan. Ukurannya kemampuan. Kemampuan orang di dalam melaksanakan perintah berbeda-beda. Kenapa di sini dibedakan? Ya. Kalau yang namanya meninggalkan, itu biasanya sudah ada pada kita, kemudian suruh meninggalkan. Tentu lebih mudah dibandingkan meraih sesuatu. Karena dalam meraih sesuatu, belum tentu sesuatu itu mampu diraih. Tapi kalau meninggalkan sesuatu itu sudah ada pada diri kita. Maka Nabi katakan, tinggalkan. Oleh karenanya, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik berkaitan dengan perintah pelaksanaan atau perintah larangan. Ini benar. Sehingga ketika mereka mendengarkan larangan, contoh ketika apa? Turun larangan khamr. Dan kita tahu para sahabat itu dulunya hobi khamr. Hobi loh. Bukan sekedar iseng-iseng. Hobi mereka itu khamr. Ya. Itu para sahabat, baik sahabat Mekah maupun sahabat Madinah. Maka diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Saat itu Anas bin Malik termasuk pelayannya Abu Thalhah. Abu Thalhah ini bapak tirinya. Dan Abu Thalhah ini orang kaya raya, punya gudang khamr. Nah, Anas bin Malik ini termasuk anak tiri yang juga jadi pelayannya yang suka menuangkan khamr kepada Abu Thalhah. Ketika turun ayat perintah pengharaman khamr, maka tanpa menunggu nanti-nanti, kata Abu Thalhah, tumpahkan semua khamr yang ada di gudang. Tumpahkan semua khamr yang ada di gudang. Artinya stok khamrnya itu dibongkar semuanya. Dan kata Anas bin Malik, seolah-olah Madinah itu banjir khamr. Karena itu semua dilakukan oleh para sahabat serentak. Enggak, nanti dulu ya Rasulullah, tunggu yang di gudang habis. Tidak. Ya, enggak ngomong nanti ya Rasulullah masih ada 100 lot. Enggak. Langsung total. Dan bagaimana mereka di dalam melaksanakan perintah larangan langsung. Tapi kalau untuk perintah melaksanakan semampu kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Ini wujud apa? Bukti ketika dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka takut. Allah katakan innallaha syadidul iqab. Karena sesungguhnya Allah maha dahsyat balasannya. Mereka takut membangkang Rasulullah SAW karena begitu dahsyatnya balasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat dari syarat syahadatul rasul yang harus ditegakkan oleh seorang muslim, apa itu? Alla yu'badallah illa bima syara'a. Dia tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Rasul syariatkan. Ya. Dia tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Artinya di dalam menjalani ajaran Islam, di dalam mengamalkan syariat Islam, kiblat mereka adalah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW akan mereka amalkan, akan mereka praktekkan. Dan apa yang tidak diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak disepakati oleh kaum muslimin, jadi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak akan amalkan. Mereka tidak akan amalkan. Ya. Kenapa? Apa yang dikatakan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, sahibul Maliki, ketika Allah turunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum, surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ketika Allah turunkan surah Al-Maidah yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dinah. Hari ini aku sempurnakan untuk agama kalian dan aku sempurnakan nikmat-nikmatku terhadap kalian. Aku ridhoi Islam ini sebagai agama bagi kalian. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, apapun saat ayat itu diturunkan merupakan bagian syariat, maka sampai hari ini pun itu syariat. Dan apapun saat ayat itu diturunkan bukan bagian dari syariat, maka sampai saat ini pun bukan bagian dari syariat. Karena Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita adalah mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mencari pembaruan dengannya. Mengikuti apa yang ditunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mencari jalan yang lain darinya. Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar mencintai Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ikuti petunjukku, ikuti cara aku beragama, pasti kalian akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kalian. Dan diampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Demikian juga Allah katakan di dalam surah Al-Ahzab di ayat 21, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar telah ada teladan terbaik untuk kalian, contoh terbaik untuk kalian, panutan terbaik untuk kalian di dalam menjalani agama ini pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada panutan terbaik untuk kalian di dalam menegakkan agama ini, yakni pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk siapa? Untuk orang yang dia berharap berjumpa dengan Allah, di mana Allah ridho padanya, dengan orang yang yakin akan berjumpa dengan hari akhir dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayyuhal mukminun rahiman rahimakumullah, enggak cukup seseorang kemudian setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian di dalam menegakkan agama ini semaunya, di dalam menjalani agama ini sesuai dengan seleranya, mana yang cocok dengan hawa nafsunya akan dia amalkan, mana yang gak cocok dengan hawa nafsunya dia abaikan. Tidak demikian Allah membuat aturan syariat. Maka Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita dibandingkan diri kita sendiri, maka Allah yang membuat aturan untuk kita. Siapa yang mengikuti aturan Allah, sejatinya dia telah mensyukuri dirinya. Kenapa? Dia berharap kebaikan untuknya.
Dan siapa yang melanggar aturan Allah, sejatinya dia sedang membinasakan dirinya. Oleh karenanya nggak boleh seseorang membuat bid'ah di dalam agama yang sudah sempurna ini. Nggak boleh seseorang membuat aturan-aturan atau undang-undang, hukum-hukum setelah Allah sempurnakan agama ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis dari Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan kitab sahih keduanya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu, fa huwa rad." Amalan baru apapun, perkara baru apapun yang dilakukan di dalam agama ini yang tidak ada sumbernya dari kami, semua tertolak. Ajaran baru apapun, nak maulidkah, nak Isra Mi'rajkah, nak acara 40-50 harikah, ataupun apapun ritual-ritualnya yang tidak datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak datang dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fawarat, maka itu semua ditolak. Dan itu sudah disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang silam. Artinya, untuk apa kita berlelah-lelah di dalam beramal? Untuk apa kita begitu effort di dalam beramal kalau itu ujung-ujungnya ditolak? Ujung-ujungnya diterima. Untuk apa pembelaan kita dengan harta dan jiwa kita kalau ujung-ujungnya ditolak? Ujung-ujungnya diabaikan. Seolah-olah kita sudah beramal, rupanya itu bukan amalan. Kita berharap pahala yang besar, rupanya itu justru dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena meragukan kesempurnaan syariat Islam. Dan wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dan itu terkait tentang syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, saya terkadang membawa perintah katakan di dalam tas, terus tas itu saya buat sutrah untuk sholat, apakah boleh Ustaz ya? Karena duit itu kan ada gambar gitu ya. Boleh atau tidak gitu Ustaz ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjadikan tas sebagai sutra. Di dalam tas itu ada duit, ada buku dan sebagainya. Intinya ada gambarnya. Boleh enggak? Kalau gambar itu di dalam dibungkus oleh sesuatu, maka tidak jadi gambar lagi. Ya. Tapi kalau ragu, uangnya taruh di luar. Iya, kalau ragu uangnya taruh di luar, tasnya bawa masuk. Ya bolehlah dititipkan ke saya juga boleh. Ya. Nah, tapi pada dasarnya ketika tas itu dijadikan sutra, boleh nggak? Boleh. Ya. Sama benda itu benda yang tinggi boleh. Ya. Meskipun di dalam tas itu ada mungkin ya gambar-gambar yang dikatakan makhluk bernyawa. Tapi kan itu di dalam tas dibungkus. Kecuali nih uangnya ditumpuk taruh di depan. Nah, ini agak hulu itu namanya. Ya. Khawatirnya yang lainnya nggak khusyuk. Antum khusyuk, yang lain nggak khusyuk. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari
penjabaran tadi yang dari awal. Kalau kami lagi ngaji semua ustaz sini, rasanya kita bikin bersama dengan cinta dengan Allah, cinta dengan Rasul, dengan Bapak Ustaz, alhamdulillah bisa kita. Tapi karena kalau udah sampai ke rumah Ustaz, dan hal ini bisa kita terlihat. Rasanya bikin kita bagaimana cara istiqomah di rumah pun kita tetap istiqomah, tetap mengingat Allah. Cara maka Ustaz. Iya. Nah, pertanyaannya bagus. Kita ini kalau waktu di majelis alam, di majelis ilmu, iman itu kayaknya pasangnya tinggi, sehingga benar-benar bisa membuat takut kepada Allah. Tapi ketika sudah berpisah dari majelis ilmu, seolah-olah kembali ke pengaturan awal, ya? Balik ke setaran pabrik lagi, kayak belum di-upgrade, ya? Itu terjadi pada siapapun, bahkan terjadi pada Handalah, ya, radhiyallahu anhu. Handalah ini termasuk sahabat Ansor. Sahabat Ansor yang sangat besar kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sering menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat mencintai Handalah. Handalah ini anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapaknya punggawa munafik, ya, tokoh munafik, tapi anaknya sangat, ya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah Handalah. Maka mungkin dalam sehari itu tidak ketemu Handalah, maka dia berkunjung ke Handalah. Aina Handalah? Ya. Maka kata Handalah, kana Handalah munafiqan. Handalah itu sudah jadi munafik. Ya. Kaget, suaranya suara Handalah yang jawab. Tapi dia menjawab dengan demikian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terkejut. Apa yang terjadi wahai Handalah? Aku tuh merasa kalau di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, surga seolah-olah ada di hadapanku dan neraka ada di depanku. Artinya apa? Kalau di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam seolah-olah pintu surga tinggal satu langkah, demikian juga pintu neraka benar-benar seolah-olah jauh dari. Tapi ketika aku sendiri begini seolah-olah aku lupa dengan itu semua. Maka Handalah yang bercerita demikian dalam kondisi menangis, Abu Bakar itu menangis. Aku pun merasakan hal yang sama. Akhirnya keduanya langsung menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan perihal tersebut. Maka Rasulullah SAW memberikan satu nasihat agar apa? Hendaknya dia mencari sesuatu yang bisa membuat dia istiqomah. Mencari sesuatu yang membuat dia bisa istiqomah. Apa itu? Untuk terus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk terus takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syadidul iqab. Sungguh Allah itu maha keras balasannya. Ya. Maka dari itu, setelah Allah tunjukkan pada kita jalan-jalan kebenaran, setelah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada kita jalan-jalan yang dengannya kita bisa bedakan mana yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mana yang menuju kemurkaannya. Tugas kita apa? Bagaimana kita bisa istiqomah di atas jalan yang hak yang menuju keridhaannya. Tentunya syaitan tidak akan pernah tinggal diam. Ketika kita menyatakan beriman, maka peperangan kita terhadap syaitan itu sangat keras. Semakin tinggi iman kita, semakin keras peperangan itu padanya. Dan syaitan tidak akan pernah tinggal diam dengan atau membuat ketenangan pada kita dengan keimanan kita, tidak. Maka dari itu, yang paling banyak mengingat kematian itulah orang-orang yang cerdas.
Ya. Ketika Nabi SAW ditanya siapa aqyas, siapa orang yang cerdas itu, mereka yang banyak mengingat kematian. Karena kematian itu tidak menunggu kita siap, tapi kitalah yang dituntut untuk selalu siap menghadapi kematian dalam kondisi apapun. Maka ketika kita saat mau tergelincir, ingat lagi kematian sedang mengintai kita. Ketika kita sedang tergelincir, ingat lagi kematian sedang mengintai kita. Sehingga apa? Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadari betapa lemahnya jiwanya. Betapa lemahnya hatinya yang begitu mudah berbolak-balik. Ya. Wallahu ta'ala alam. Dan setiap kita pasti akan mengalami hal yang serupa. Ya, meskipun seorang ustadz sekalipun. Bahkan betapa banyak contoh-contoh di hadapan kita seorang yang mungkin secara dunia pendidikan agamanya sangat tinggi. Akademik agamanya sangat tinggi. Berbagai gelar sudah dia miliki, tapi hidayah milik Allah. Ada di antara mereka yang berpaling dari kebenaran. Ada di antara mereka yang kemudian tergelincir pada kemaksiatan. Maka semuanya itu kita selalu minta kepada Allah. Berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat Engkau. Ya Allah, tolong aku untuk bisa syukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa selalu memperbagusi agamaku, memperbagusi ibadahku kepadamu. Minta, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya? Kadang kesulitan ekonomi juga melalaikan kita. Maka kita minta, ya Allah, aku mohon padamu hidayah. Aku mohon padamu ketakwaan. Aku mohon kepadamu maaf dari kesalahan-kesalahan, dan aku mohon padamu kecukupan. Terkadang ya, kesehatan atau penyakit sakit ataupun kelemahan tubuh ataupun kelemahan ekonomi itu memperdaya kita. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Baik, yang lain. Dah, cukup. Barakallahu fikum. Jam 9. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.